Smart Energy. Good night. Belum dong ya, good evening Smartizen. Balik lagi sama Ica karena ini di jam 8 yang mau nemenin Smartizen di Night Show sampai jam 12 nanti. Karena hari ini kayaknya Ica bakalan sendirian, so Smartizen harus stay tune terus nemenin Ica di sini. Online 106 di Untirta Smart Energy. Aside from Ariana Grande, itu sama juga kayak aku yang pengennya selalu ada di sisi kamu nih Smartizen, dengan cara kamu nyalain radionya di 106 atau di live streamingnya kamu di 106 di Untirta ya. Karena malam ini Ica yang sendirian ini karena rekannya kabarnya sedang tidak enak body, jadi aku harus sendirian di sini yang akan nemenin malamnya Smartizen ngomongin tentang movie highlight. Kira-kira apa ya movie yang bakalan jadi highlight di malam ini? Kalau misalkan kamu penasaran, makanya jangan digeser frekuensinya, masih barengan Ica dong di Night Show ya. Karena Ica bakalan bikin malam kamu lighter than malam-malam sebelumnya. Sama kayak lagu dari Nathan Doe, This Is Lighter featuring KSI. Check this out. Menurut gue, nggak tahu sih kalau menurut lo. Ngomongin kabar-kabar atau informasi-informasi menarik di pagi hari, karena ini malam, jadi enaknya kita ngegosip aja gimana Smartizen ya. Karena sekarang waktunya kita gopis alias gosip tipis-tipis ae. Nah, gopis yang pertama ini datang dari tidak bosan-bosannya produser saya memberikan berita si orang satu ini mentang-mentang penyiar barunya kayak namanya Anissa, mirip nih sama yang satu ini, which is Nisa Sabian Smartizen, yang dikabarkan kemarin hamil katanya. Abis itu nggak hamil lagi, gimana hamil nggak hamil lagi. Nah ternyata sekarang dia ini dikabarkan digosipkan hamil lagi, dan kabarnya akan menikah dengan Ayu secepatnya. Wow, ini secara nggak langsung ya, mereka itu membenarkan kalau mereka ada affair ya di belakang istri si Ayus ini. Dan kemarin-kemarin bilangnya nggak hamil, sekarang gosipnya hamil. Ini cukup bikin bingung ya Smartizen. Berita dari Nisa Sabian ini ditungguin aja ya klarifikasi dari Mbak Nisanya langsung. Tapi dari postingan yang beredar ini ada caption yang bilang Nisa Sabian diisukan hamil di tengah gosip pernikahannya dengan Ayus. Keluarga bereaksi sebut orang tua sakit. Nah, selepas cerai dari Rere Virus, Ayus dikabarkan akan segera menikahi Nisa Sabian yang sempat disebut selingkuhannya. Tapi kabar pernikahan Ayus dan Nisa Sabian pun diiringi oleh isu tak sedap karena Nisa dikabarkan sudah hamil, sehingga pernikahan dengan Ayus pun harus dilakukan secepatnya dalam tempo sesingkat-singkatnya seperti proklamasi gitu kali ya. Nah ini ada komentar dari netizen dong pastinya, dari @indriyuliana_07. Makanya kalau nggak mau netizen aneh-aneh bikin gosip, mendingan keluar klarifikasi dong gitu. Bener juga sih, daripada ya makin banyak netizen yang berspekulasi aneh-aneh gitu kan, mendingan klarifikasi dulu Nisa, jangan ngadi-ngadi beruang. Nah gosip selanjutnya nih Smartizen datang dari sebuah penggerebekan yang lagi viral nih. Jadi ada sebuah video yang beredar, terlihat seorang polisi menggerebek istrinya sendiri yang sedang selingkuh. Lagi-lagi topik perselingkuhan. Kayaknya nih ada cerita tersendiri nih, curcol apa gimana Ra? Lagi diselingkuhin lagi kayak si Tiara. Setelah kemarin cerita kalau dia habis pernah diselingkuhin 5 kali, kayaknya diselingkuhin lagi nih. Makanya beritanya dari tadi selingkuh lagi. Ya Allah, si lagi zaman kemarin anaknya Pak Presiden, sekarang ini ya. Jadi heboh banget nih Smartizen di media sosial. Ada oknum Pawan diduga selingkuh digerebek sama suaminya sendiri. Oknum Pawan ini digerebek suaminya sendiri saat sedang berduaan di sebuah kamar hotel di Semarang. Banget nggak tuh? Tapi sayangnya sosok pria yang sedang bersama sang pahlawan ini ternyata adalah seniornya sendiri. Wah, ada affair juga ternyata ya di pasukan berseragam ini. Nah, sang suami sah ini juga seorang polisi ternyata mengajak beberapa rekannya saat melakukan penggerebekan. Wah, nih pasti deh
Kalau misalkan dilihat dari kolom komentarnya, yang curhat ada, yang maki-maki polwannya juga ada, yang tiba-tiba curhat kayak Tiara lewat suatu konten juga ada. Ya udah, yang penting kamu jangan ikut-ikutan yang lagi happening sekarang ya, banyak yang selingkuh. Kalau misalkan kamu lagi punya pasangan, ya udah dipertahanin lah, jangan selingkuh-selingkuh, setialah kamu sama pasangan kamu. Udah, jangan ngadi-ngadi ya. Nih gue bakalan nemenin lo ngomongin movie highlight. Apa nih kira-kira ya film yang bakalan gue highlight dan bakalan gue share sama kalian. So kamu jangan dulu digeser frekuensinya Smartizen, karena kita masih di segmen Gopis dulu nih. Movie highlightnya tahan dulu, mana kalau penasaran jangan tinggalin gue. Ini udah gue siaran sendirian, rekan gak ada, kalian juga jangan pada cabut dong. Nah, gosip selanjutnya ini datang dari Bunda Ashanti Smartizen, yang kabarnya jatuh sakit. Padahal udah mau pernikahannya Aurel ya, Loli ini bentar lagi nikah, tapi Bunda Shantinya jatuh sakit. Jadi Bunda Shanti ini nge-share di instastory-nya ya, katanya dia tuh sakit autoimun katanya. Kan banyak yang nanya nih ke aku, sakit apa katanya. Jadi autoimun aku tuh kambuh. Kalau dulu stres banget ya, kalau sekarang sih udah kayak biasa aja, cuma emang sakit dan gatel banget. Itu kalau misalkan gue lihat dari instastory-nya Bunda Shanti. Jadi emang tadi juga gue lihat di konten YouTube di Hermansyah ya, keluarga Hermansyah Asik itu dia nge-share cerita lagi kambuh autoimunnya, padahal bentar lagi mau nikahan anak sambungnya ya kan, gitu. By the way ya, Ashanti atau keluarga Hermansyah ini kan bisnisnya banyak banget ya Smartizen ya. Make up, makanan, restoran, segala macam. Saking banyak bisnisnya, sampai di berita ini pun ya, berita jatuh sakit ya Bunda Shanti, ada netizen yang komen di @musikbaperhits kata gini, kirain iklan. Wah, ngadi-ngadi nih, kalau ada yang sakit yang bener aja dong komennya dong, doain ke semoga cepat sembuh, semoga cepat membaik, cepat sehat-sehat lagi nih, di seuzonin. Jangan dong ya netizen ya. Terus ada juga dari @frmnhdyt87, berita yang bermanfaat, saya hampir berkelahi dengan marbot masjid karena menyebarkan berita penting ini. Hehehe, malah jadi berantem sama marbot masjid. Aduh, tapi by the way banyak juga yang ngira kalau misalkan postingan dari Ashanti itu iklan. Tapi ternyata emang Bunda Ashanti ini emang udah mengidap sakit autoimun. Makanya waktu kemarin dia terinfeksi COVID juga cukup parah menurutku, karena dia pakai ventilator juga gitu. Jadi untungnya cepat udah pulih lagi ya sekarang, dan mungkin sekarang kambuh autoimunnya karena kecapean ya. Kemarin kan acara-acara rentetan acara sebelum pernikahannya Aurel itu banyak banget ya. Ya siraman, ya pengajian, ya henana, itu pasti itu capek banget sih. Apalagi semua acara-acara kemarin itu yang ngatur, yang bersiapin semuanya itu Bunda Shanti, itu kayak kecapean sih. Ya semoga cepat sembuh, kita doain aja ya Smartizen Bunda Shantinya biar cepat bisa beraktivitas kembali, karena bentar lagi anaknya mau kawin tuh ya. Jadi bikin aku pengen kawin nih. Lanjut lagi. Berita Gopis selanjutnya Smartizen, gosip tipis selanjutnya datang dari sebuah bank plat merah yang kabarnya menguras uang nasabahnya sebesar 1,3 miliar rupiah. Tuh duit semua ya kan, megang 1 juta aja gue udah gemeteran, ini 1,3 M. Nah, hal ini dilakukan oleh seorang teller bank plat merah Riau yang ini sudah ditangani pihak yang berwajib sekarang, untungnya, alhamdulillahnya ya. Ini ada komen dari netizen dari @nabat munik. Ya Allah mbak, tiba-tiba gak inget dosa ya waktu nguras uangnya. Gue rasa emang udah gak inget-inget lagi tuh dia sama dosa. Udah keberatan ini beban hidup kayaknya ya. Makanya udah gak kepikiran lagi dosa. Yang penting kesenangan aja gitu, biar gak kepikiran lagi beban hidup yang dia tanggung. Yang akhirnya sekarang menanggung beban dosanya ya kan. Sampai ada yang bilang nih, Nurwidia 1991, dosanya double cuy, udah kerja makan riba nyolong lagi. Waduh, situ malah
ikat ngitung-ngitung dosa double apa kagak. Udah ngitung Indomie aja deh, double, triple, nggak apa-apa sih. Udah jangan ngurusin dosa orang ya. Terus ada lagi dari @Denny_Derent. Tapi memang sih di bank itu harus kuat iman, pekerjaan lahan basah. Jadi di setiap unit ada risiko untuk melakukan fraud atau curang atau korupsi atau menggelapkan uang gitu kali ya Smartizen ya. Aduh, yang bebe aja lah kalau kerja ya. Walaupun sedikit honornya, rezekinya nggak apa-apa, itu kan juga tetap aja rezeki buat kamu. Yang penting sumbernya halal gitu dan bermanfaat, jangan lupa. Nah, yang terakhir nih ada gosip dari Saskia Sungkar dan Irwansyah yang kabarnya sudah melahirkan sang buah hati dengan selamat. Aduh, seneng banget. Karena kan Saskia Sungkar sama Irwansyah, as we know before, kalau misalkan mereka nih udah lama di kehamil yang ini tuh lama banget dapetnya. Aduh, kali berapa tahun ya kosongnya. Jadi alhamdulillah banget deh, kayak pas orang-orang netizen tahu Saskia Sungkar hamil tuh kayak pada seneng aja gitu. Ya semoga anaknya jadi anak yang sehat, yang berbakti kepada orang tua dan juga bermanfaat bagi agama, nusa, bangsa dan agama ya Smartizen ya. Ini saking senengnya banyak juga nih Smartizen yang mengucapkan syukur dan mengirimkan doa-doa baiknya. Semoga bayinya sehat katanya nih dari Aminia Rahma. Aku ikut terharu, semoga lancar sehat deh bayinya dan ibu bayinya. Terus ada juga dari @indah_chan_ katanya alhamdulillah kalau udah sabar menunggu bertahun-tahun ya akhirnya Allah kasih keturunan. Yes, benar banget. Kalau misalkan kamu juga nih ya Smartizen lagi menginginkan sesuatu tapi hal yang kamu inginkan itu belum juga kamu dapatkan, ya udah disabarin aja, mungkin belum waktunya, karena yang tahu waktu yang tepat, waktu yang baik itu cuman Tuhan yang Maha Esa. Kurang terlatih nih Lee Yung Jung. Nah itu dia. Berarti film ini kayaknya agak relate gitu ya sama keadaan kita sekarang Smartizen yang masih di tengah-tengah pandemi COVID-19. But film ini secara garis besar menceritakan tentang wabah virus H5N1 di distrik Bundang, Korea Selatan. Dan virus ini sangat mematikan karena bisa membunuh korban hanya dengan waktu 36 jam aja, which is 3 hari ya. Bukan dong, sehari setengah. Bener ya, sehari 1,5 hari. Kenapa jadi sehari setengah sih, nggak jelas banget gue. Dan The Flu ini nggak cuma menunjukkan bagaimana bahayanya sebuah virus dalam mengacaukan kota aja, tapi film ini juga memperlihatkan betapa ganasnya ego manusia ketika dalam keadaan terdesak. Jadi The Flu ini juga dibintangi oleh Jang Hyuk, aktor yang ternyata udah lama berkecimpung di dunia seni peran nih Smartizen. Diketahui juga Jang Hyuk ini pernah membintangi sejumlah drama seperti The Producer di tahun 2015, Voice di 2015, terus juga film Walk of Love di tahun 2018. Tapi bukan cuma Jang Hyuk aja sendirian ya, kalau sendirian itu namanya monolog ya Smartizen. Tapi film ini juga dibintangi oleh Soe. Gimana sih, coba K-popers ajarin gue bahasa Korea, tolong, di sini gue mau les bahasa Korea. Terus juga ada Park Min A, Lee Hee Jun dan masih banyak lagi pastinya. Wow, ini benar-benar real sama keadaan kita sekarang juga, dan mungkin sama beberapa tahun yang lalu kita juga sempat pernah kan heboh ya, kayak sekarang ini si virus H5N1 ini, kayak semua orang takut, semua orang khawatir, semua orang gempar gitu. Dan tapi ya tetap aja gitu, akhir-akhirnya si virus ini juga ada solusinya, ada vaksinnya, dan terbukti gitu nggak semenakutkan seperti dulu ya. Mungkin COVID sekarang juga sama aja nih Smartizen, kan sekarang lagi mulai vaksinasi nih ya, dicicil mulai dari yang sekarang tuh usia 60 tahun ke atas, terus juga bagian-bagian kantor dan sebagainya itu. Nah tungguin aja sampai ke kamu yang kebagian Smartizen. Nah kalau misalkan nanti kita udah kebagian nih, umur-umuran kita nih, umur-umuran Smartizen kebagian, jangan lupa juga untuk dukung program pemerintah untuk melakukan vaksin ya. Karena menurut gue dengan vaksin insya Allah
Covidnya bakalan cabut dari kita semua ya, dari negeri ini. Jadi kita udah nggak usah pakai masker lagi kemana-mana, nggak usah harus jaga-jaga jarak lagi. Kangen gak sih lo buat crowd konser atau nonton film di bioskop tanpa ada celah satu kursi? Ya kalau misalkan nonton film nih di bioskop kayak sekarang keadaannya ada gap satu kursi kan gak asik ya, barengan sama pacar nggak bisa deket-deket, apalagi nggak bisa. Iya lo tau lah ya, semua ya anak muda zaman sekarang lah kalau nonton di bioskop gimana sih ya, aduh lah pegang-pegang dikit menyelundupkan imigran gelap ke Korea Selatan lewat sebuah kontainer nih Smartizen. Wow. Tapi semua imigran gelap tersebut meninggal karena penyakit misterius, kecuali ada nih satu imigran yang namanya Monsai. Nah, Byung-woo dan juga Byung-ki akhirnya membawa Monsai. Tapi di tengah perjalanan Monsai berhasil kabur Smartizen. Meanwhile, Byung-woo dan juga Byung-ki ya, ini mulai menunjukkan gejala batuk dan demam. Dan dia pun akhirnya dibawa ke klinik yang akhirnya ditangani oleh Dr. Kim In-hee, tapi nyawanya udah gak bisa diselamatkan lagi. Nah dari sini tuh baru wabah virus ini akhirnya menyebar ke seluruh kota, dan keesokan harinya mulai banyak orang yang menunjukkan gejala yang sama seperti Byung-woo Smartizen. Waduh ini serem banget nih ya, tiba-tiba kan ada gejala-gejala yang aneh gitu, nggak kayak sebelum-sebelumnya. Akhirnya nih penelitian pun menunjukkan bahwa virus berbahaya tersebut adalah H5N1 yang bisa bermutasi dan membunuh dalam waktu 36 jam saja. Kalau kamu maunya sih dia bersama kamu setiap hari, nggak cuma 36 jam aja. Untungnya si H5N1 ini cuma 36 jam aja. Dasar orang Indonesia tetap untung ya. Nah hal ini memaksa pihak berwenang untuk segera melakukan karantina wilayah atau lockdown kali ya sekarang istilahnya, atau kebijakan apa sih sekarang namanya, ada PPKMK, ya pokoknya itulah ya, karantina wilayah aja gitu. Nah kepanikan massal akhirnya nggak bisa dihindari dong pastinya kan, dan akhirnya banyak orang yang panik dengan kemunculan virus mematikan ini. Ini sama as kita waktu awal-awal COVID-19 masuk Indonesia, wah semua orang panik, mulai dari takut keluar, mulai dari panik buying. Ingat banget tuh awal-awal COVID-19 masker jadi langka, hand sanitizer jadi langka, masker hand sanitizer harganya jadi 2, 3, 4 kali lipat, parah banget sih. Untungnya sekarang udah enggak ya Smartizen ya. Nah balik lagi ke si The Flu ini. Nah akhirnya nih setelah munculnya si virus H5N1 ini, rumah-rumah warga mulai kosong Smartizen, jalan-jalan juga sepi. Wah persis nih kayak kita awal-awal ya, bulan Maret, April, Mei itu nih sepi di jalanan juga kan. Sedangkan pihak militer terus berjaga-jaga supaya warga Bundang tidak keluar dari batas karantina wilayah. Meanwhile, Dr. Kim In-hee juga sempat kehilangan putrinya, Min Reu, di tengah kekacauan akibat virus. Pusing nggak tuh kan? Lagi kacau virus, kacau balau juga keluarganya karena si anaknya hilang tuh kan. Waduh ini udah ibarat jatuh ketiban durian. Nah baru habis itu si Dr. Kim In-hee ya Smartizen dibantu sama Kang Ji-gu yang adalah seorang pemadam kebakaran yang sebelumnya juga pernah membantu In-hee ternyata. Tapi sayangnya gak lama setelah itu Min Ryu menunjukkan gejala terpapar virus juga nih. Akhirnya Dr. In-hee juga mati-matian menyelamatkan si putrinya yang udah ketemu tuh, yang semakin kesini kondisinya semakin melemah. Dan di pihak lain juga ada Monsai nih ya, yang awalnya gitu digadang-gadang bisa jadi penyelamat dari wabah ini. Nah satu-satunya imigran gelap yang selamat tersebut diketahui memiliki antibodi untuk melawan si virus H5N1 ini ternyata Smartizen. Ini juga tentu aja gak menyia-nyiakan kesempatan ini dong pastinya ya, dan dia pun akhirnya berusaha menyelamatkan anaknya dengan memanfaatkan darah Monsai. Nah ini persis juga nih Smartizen kayak sekarang, ketika ada penyintas COVID yang habis terpapar COVID, yang pernah terpapar COVID, itu bisa jadi manfaat untuk orang lain. Kita bisa mendonorkan darah kita, plasma darahnya untuk yang lagi kena COVID juga. Kalau misalkan parah tuh biasanya dibutuhin tuh donor plasma darah hasil penyintas COVID.
gitu. Jadi walaupun misal ada smartizen yang sekarang lagi sakit gitu ya, apalagi lagi covid, nggak apa-apa, kamu makan aja yang banyak, minum vitamin juga yang banyak, jangan lupa, dan selalu ingat kalau misalkan kamu tuh bakalan bermanfaat juga nantinya, karena plasma darah kamu juga bisa bermanfaat suatu waktu, bakal dibutuhkan sama orang lain gitu. Jadi walaupun sekarang lagi mengalami hal-hal sulit, cobalah untuk melihat segala sesuatu dari sisi baiknya. Tiba-tiba jadi bijak ya. Balik lagi nih, si Monsai ini ternyata memicu konflik lain sampai akhirnya terjadi pentumpahan darah. Kayaknya rebutan si Monsai ini ya. Dan keadaan semakin kacau ketika pemerintah setempat memutuskan untuk membumi hanguskan Bundang. Nah, akhirnya mereka juga beralasan bahwa langkah tersebut dilakukan demi mencegah penyebaran virus yang lebih luas. So, ide ini pastinya mengundang perdebatan dan ditentang keras dong oleh banyak pihak, termasuk juga oleh tim medis yang berusaha mengembangkan obat. Tapi sepertinya keputusan menghancurkan kota ini udah nggak bisa diubah lagi. Akhirnya nyawa Inhei si dokter itu, terus juga Jigo, terus juga Minryu dan warga kota Bundang pun kini dalam bahaya. Gitu ceritanya Smartizen. Waduh, serem banget ya. Kalau di Bundang tuh sampai ada rencana untuk dibumi hanguskan tuh warganya atau kotanya. Semoga aja kita jangan sampai kayak gitu ya. Aduh, serem banget ya Allah. Tapi ngomong-ngomong virus nih, belakangan virus COVID-19 tuh kalau aku lihat ya di beberapa daerah udah mulai turun lagi. Dan kabarnya tadi pagi aku baca berita Jakarta katanya udah keluar dari zona merah. Waduh, alhamdulillah banget ya. Semoga semakin kesini semakin bagus, semakin turun angka COVID-19-nya. Terus udah go away aja deh COVID-nya, biar kita bisa ketemuan sama orang-orang tersayang. Udah gak pakai masker lagi kemana-mana. Capek banget gak sih pakai masker kemana-mana ya? Mengajar bahasa Inggris di sekolah pelatih pramugari Jepang. Dan di malam harinya Denny hobi minum-minum nih Smartizen dengan beberapa temannya yang sebelum pergi mencari pria baru untuk membawanya ke hotel cinta atau love hotels ya, sebuah penginapan populer yang melayani tamu untuk seks kilat secara private. Wow, si mantul tuh ada seks kilat secara private. Jadi suatu hari nih Smartizen, Margaret ini bertemu pria yang tidak diduga-duga yang bernama Kazu, yang diperankan oleh Takehiro Hira, yang melihat Margaret sedang melihat buku ukiyo-e erotika dan memuji seleranya. Jadi ketika mereka berakhir di sebuah ruangan bersama-sama dan Margaret menyuruh si Kazu ini untuk mengikat pergelangan tangannya dan berakhir tidur bersama. Apa sih namanya istilahnya? BDSM. BDSM. Aduh, si lupa tuh ya. Nah, sejak saat itu mereka berdua merasa cocok tuh untuk saling berhubungan gitu. Walaupun Kazu ternyata udah punya bini gitu, tapi Margaret pun akhirnya mulai jatuh cinta, falling in love gitu ya kepada Kazu di Love Hotel ini ya kejadiannya. Apakah darinya akan melanjutkan hubungan dengan Kazu gitu kan ya? Mendingan kamu Smartizen lolos semua nonton aja kelanjutan dari si film Lost Girls and Love Hotels ini ya kan, karena genrenya kayaknya seru sih. Kalau dilihat dari genrenya kan genrenya drama thriller. Biasanya kalau genre-genre drama thriller tuh seru ya, menegangkan. Apalagi di dalamnya terselip scene-scene ada seks kilat secara private. Itu gimana? Langsung aja kalau lo penasaran, tonton deh ya itu Lost Girls and Love Hotels-nya gitu. Tadi sih juga ada yang cerita kalau kemarin-kemarin dia habis nonton film yang ada love-love-nya juga nih Smartizen. Ada Love and Monster. Nah kalau tadi genrenya drama thriller, kalau yang ini genrenya komedi petualangan katanya. Gimana cerita kelanjutannya? Penasaran dong pastinya kan lo? Makanya jangan dikeser frekuensinya. Gue mau kasih satu musik dulu dari NF, Let You Down. But please don't. I know I'm beautiful. One Direction. Ya langsung ada Smartizen yang rame mau nimpukin gue pakai botol aqua. Kayaknya jangan dong ya. Nah sekarang gue mau bacain tanggapan-tanggapan lagi nih dari Smartizen yang nge-share film-film yang belakangan ini lagi mereka tonton atau
ya pokoknya yang menurut mereka mungkin berkesan sekali gitu ya. Yang pertama ini dari question box di Instagram dari @ramadianbayu lah, pacar gue. Ngapain tong? Gak apa-apa, kamu terbaik, menghargai kerjaku malam ini. Kata dia belakangan lagi nonton anime Dr. Stone, keren ceritanya. Udah sampai situ aja. Gimana ceritanya? Ganteng, gak diceritain. Ya Allah, kerennya doang dia kasih tahu. Mungkin dia mau bikin Smartizen juga penasaran kali ya. Jadi Smartizen yang penasaran sama cerita dari film. Bukan film gak sih kalau anime masuknya? Bukan ya? Kayak series kan? Film. Ya pokoknya anime ini anime dari Dr. Stone ini langsung aja lah coba dicari-cari si film aku film lagi kan, jadi anime Dr. Stone ini ceritanya gimana, sekeren apa, lu percaya apa enggak sama Ramadian Bayu ini? Nah kalau enggak sekeren itu, nah boleh diprotes tuh ya, Instagramnya barusan kan gue kasih tahu. Lalu ada dari Gina Wulandari ini yang masuk di WhatsApp ya. Katanya, aduh gue suka banget nih sama film Kill Me Heal Me. Jadi ceritanya tuh ada satu orang punya 5 kepribadian gitu kak. Wow, si banyak tuh kepribadiannya. Agak serem juga ya kalau misalkan ada orang punya 5 kepribadian, punya 2 aja tuh kayaknya tuh kita bertanya-tanya nih orang kenapa punya 5 gitu. Aduh, boleh mungkin Smartizen yang penasaran sama film Kill Me Heal Me ini gimana ceritanya, kok satu orang punya 5 kepribadian dan kepribadiannya tuh apa aja. Nah boleh tuh ya di googling tentang si film Kill Me Heal Me ini. Terus juga ada yang bilang nih, Cindy di Pandeglang katanya mau review Attack of Titan dong kak. Wih, kebetulan ini ada yang ngasih reviewnya mungkin ya, apa ya pokoknya ceritanya dia, karena dia juga nonton Attack of Titan nih, dari Eka di Serang. Hello Eka di Serang. Jadi kalau misalkan kata dia, Attack of Titan ini adalah anime kedua terfavorit setelah Naruto nih. Ya aku sih emang belum nonton banyak anime action sih, cuman gara-gara nonton Attack of Titan nih, rasa-rasanya sekarang aku udah siap untuk nonton anime-anime lainnya deh. Wah ini kayaknya berkesan banget nih si Attack of Titan atau AOT ini. Awalnya gue bertanya-tanya coy, AOT apaan, gue gak tahu, gue taunya WOT. Nah selanjutnya ini lagi masih ngomongin Attack of Titan dari si Ais di Serang. Gue sih rekomen banget nih buat Smartizen untuk nonton Attack of Titan. Mungkin bukan nilai ceritanya yang banyak bikin gue nangis, tapi lebih ke ketragisan ceritanya. Tapi ketika berbicara soal pasukan, gotong royong dan kebersamaan, wah gue sih berhasil dibikin kejer dan merinding pas nonton Attack of Titan ini. Jadi buat Smartizen ini recommended banget gitu. Wih siap. Nah katanya recommended banget. Gue jadi penasaran juga loh Smartizen buat nonton Attack of Titan ini. Wah kayaknya besok-besok nih di weekend bisa jadi watchlist gue nih si Attack of Titan ya. Dan terakhir dari Yoga di Rangkas. Iya gue nonton tuh Antichrist. Oh ini beda film ya, bukan AOT lagi nih. Ini udah beda film. Tuh Antichrist, anjay, banyak adegan sakitnya. Masa kaki dibolongin? Gila leh, ini sih sadis coy. Wah parah sih. Ngomongin soal sadis, ini ada juga yang mau lewat dari Afgan, sadis. Nah di menit 35 di jam 11 malam nih Smartizen, detik-detik menit-menit terakhir Night Show nemenin kamu. Ini masih ada juga nih Smartizen yang ngasih ceritanya dia kalau dia habis nonton film ya. Nih ada dari Gani, katanya gue rekomen film Killer Toon sih, wajib banget ditonton, serius deh parah. Siap, pakai serius pakai parah juga nih. Kata dia banyak adegan muncrat di mana-mana. Bentar, muncratnya dari mana nih? Ya. Pertanyaannya keluar dari mana muncratnya, ayo. Terus lanjut ada Kiki di Serang juga nih, katanya gue saran ini buat nonton film Save Me tentang sekte gitu deh. Wih, kalau ini berarti buat lolos Smartizen yang
demen sama genre-genre thriller atau horor, ini wajib juga nih nonton kedua film yang tadi diceritain sama Gani sama Kiki barusan ya. Nah, untuk menutup movie highlight malam ini, mungkin gua ngasih juga apa ya, rekomendasi gitu ya, film buat lo. Karena baru-baru ini gue baru nonton film-film apa namanya, film Giz and N. Sekali lagi ya, Giz and N. Mungkin ini relate banget buat lo yang lagi menjalani hubungan jarak jauh alias long distance relationship atau LDR. Karena film ini menceritakan si Giz dan N yang akhirnya ketika mereka lulus SMA, si Giznya harus pergi kuliah ke luar negeri. Nah, disitulah mulai konflik-konflik LDR bermunculan. Nah, ini pasti sih kalau lo yang menjalani hubungan LDR bakalan relate sama film ini. Tapi tenang aja, kalau kata Giz, jarak itu hanyalah satuan angka. Tapi kalau misalkan kalau ada masalah-masalah tetap aja semua angka itu bakalan 0 gitu kalau kata Giz. Ya, kuncinya sih kalau misalkan lo menjalani LDR kayak si Giz sama si N, yang penting komunikasi. Karena konflik Giz dan N ini dimulai karena si Giz ini hilang-hilangan tuh, gak ada tuh dia komunikasi. Si N-nya aja tuh yang nungguin chat-chat dari Giz. Jadi kayak istilahnya si N ini merasa dia berjuang sendirian, sampai pada akhirnya lo tonton endingnya gimana, ceritanya gimana. Yang penting kalau LDR itu komunikasinya dijaga, kepercayaannya juga dijaga. Dan walaupun kalian ini jauh, yang penting dekat di hati. Kayak lagi nyaran nih. 106 Tirta Smart Energy Marvin Gaye dari Charlie Puth featuring Meghan Trainor jadi music terakhir yang nganterin gue harus closing hari ini. Please just let me head away. Tapi tenang aja, kita bakalan ketemu lagi, meet each other up di 106 FM pastinya, dan di live streaming di Untirta di jam yang sama besok di jam 8 sampai jam 12 malam barengan gue sama Arkan pastinya. So stay tune terus, langsung aja gue pamit. Bye.